Hari ini saya mau mengganti shock breaker depan kiri Yaris 2006. Kita mengganti support shock mountingnya. Shock breaker saya pakai merek Monroe, karetnya mountingnya saya pakai merek Faber. Ini saya ganti sendiri. Yang kiri adalah shock breaker bawaan Yaris asli, masih Toyota, dan yang kanan shock breaker yang akan saya mau pasang dengan merek Monroe. Kiri kemarin adalah shock breaker kanan yang sudah saya lepas, dan yang kanan shock breaker yang akan saya pasang. Di sini terlihat perbedaannya ketika shock breaker tersebut ditekan, maka shock breaker itu kalau masih bagus akan dengan cepat dia kembali ke atas. Kalau yang jelek, responnya dia lambat sehingga dia tidak bagus dalam meredam kejut ketika jalan jelek. Bisa dilihat perbedaannya. Ya, jadi jelas perbedaannya. Yang kiri naiknya sangat lambat, yang kanan yang masih baru naiknya cepat. Dan ini adalah karet shock breaker mountingnya atau strut mount yang bekas yang kiri kemarin, terlihat sudah pecah, dan ini pecahannya yang ada di sini, dan dia karetnya sudah keras sekali. Saya ganti dengan merek Faber. Ini yang masih baru, masih bagus, karetnya masih utuh, tidak ada pecah, dalamnya juga masih utuh. Langkah pertama kita perlu membuka ban dan dongkrak mobil. Kita pakai dongkrak bawaan mobil yang model scissor dan kunci roda bawaan mobil. Pastikan roda yang sudah terlepas diletakkan di bawah mobil supaya menjadi pengaman ketika misalnya terjadi malfungsi pada dongkrak, mobil tidak langsung jatuh dan menumpu pada disc brake. Kemudian buka kap mesin, dan di sini kita perlu melepas bagian ini. Ini adalah penutup karet pegangan atas dari shock breaker. Kita bisa pakai tangan atau pakai obeng. Di sini bisa terlihat baut M17, dan kita perlu kunci L nomor 6 untuk pegangan. L nomor 6 untuk pegangan di atas ini, dan gunakan kunci 17 yang model bengkok seperti ini, karena kita perlu melepas dengan posisi seperti ini. Jangan gunakan yang model seperti ini, pas ring seperti ini, karena ini akan menyusahkan saat membuka. Di sini saya pernah mencoba dan ternyata gagal, hanya bisa memegang sedikit. Kita mau melepas link stabilizer dan support selang ini, support selang untuk rem, jalur rem ini, dan dua baut ini. Sudah terlihat support ring stabilizer sudah dilepas, pegangan selang rem dan sensor ABS sudah dilepas, dan dudukan shock breaker dua baut ini sudah dilepas. Di sini saya kesulitan memasang, tadi bisa dipasang tapi sekarang tidak bisa dilepas. Saya perlu masukkan kunci 17 tapi terhalang besi ini. Saya perlu mengendorkan beberapa baut, mungkin di sini 1 2 3 baut 10. Oke, saya harus angkat wiper juga dan melepas ini. Kemarin dipasang di kanan, hal ini tidak perlu dilakukan karena di sana ruangnya sedikit lebih lega. Kalau di sini sangat sempit sehingga perlu melepas. Mungkin bisa diakalin dengan memotong kunci L ini lebih pendek, tapi saya tidak bisa melakukan itu.
Jadi saya harus lepas 3 baut ini. Oke, setelah 3 baut ini dilepas, 1, 2, dan 3 ini dilepas, sekarang kunci yang tadi nyangkut ini bisa dilepas, ini bisa dinaikin sedikit dan bisa dilepas. Oke, yang pertama kita masukkan dulu kunci 17 yang bengkok, ring 17, dan kita masukkan kunci L untuk menahan shock breaker supaya tidak berputar. Oke, sini bisa kita putar. Ya, akhirnya bisa dilepas. Keras sekali bautnya ini. Ini dia penampakan shock breaker yang sudah dilepas. Di sini kita bisa lihat karetnya apakah masih bagus. Nyata keras guys. Nanti kita lepas. Sekarang selanjutnya kita akan melepas shock breakernya, memisahkan dari spring dan aksesorisnya untuk kita pasang shock breaker yang baru. Karet yang ini bisa langsung dilepas, dan di sini kita lihat di sini sudah mulai retak. Ini juga sudah mulai retak. Oke, ganti saja yang baru. Di sini saya menggunakan spring tracker. Saya beli di Tokopedia harga 80 ribuan. Di YouTube lain mungkin ada orang yang bisa melepas shock breaker ini dengan menggunakan kawat, tapi itu tidak mau saya lakukan. Saya ingin melepas spring dengan cara yang aman, karena spring ini punya gaya pegas yang sangat besar, sehingga jika ada salah ini malah bisa membahayakan. Tracker spring dipasang seperti ini, berseberangan dari titik paling atas yang bisa dijangkau, dan di sini dan di sini. Selanjutnya kita akan mengencangkan 2 baut ini, bisa dengan menggunakan ini, karena tracker saya punya lubang kotak di sini yang bisa dimasukkan, atau dengan kunci dongkrak dari ban mobil. Oke, setelah tracker spring dipasang, saya masang sampai titik segini, sampai kira-kira spring ini sudah tidak akan keluar dari baut ini. Sekarang kita akan melepas baut ini mungkin juga sulit, sudah agak berkarat, tapi nanti akan kita coba lepas baut ini. Ini ada bearing. Cara melepasnya kita gunakan kunci 17 dan kunci L ini kita pegang untuk di sini, karena kalau tidak dipegang nanti ini akan ikut berputar, jadi harus dipegang dengan kunci L. Nah, oke, springnya sudah aman. Kita lepas dudukan ini karet kita amankan untuk nanti diganti, dan ini sekarang springnya sudah bisa dilepas dan kita bisa ganti shock breaker yang baru. Kita lihat shock breaker lamanya. Ini enteng banget. Ini terlalu enteng. Naiknya lama. Dia macet di sini, harusnya dia bisa lebih naik lagi. Macet ya di situ. Oke, kita ganti saja. Sekarang kita akan merakit shock breaker yang baru. Oh iya. Sini ada bearing. Sini udah seperti kayak kurang grease. Kita akan tambahin grease di dalam sini supaya lebih lancar. Ini dia.
shockbreakernya. Nah, dalaman dari bearing tadi bisa kita lihat nih, grease-nya sudah kering. Dan nah, ini setelah saya tambah grease di bearing, selanjutnya kita akan pasang shockbreaker kembali ke tempatnya. Siapkan yang pertama, pasang buat atasnya dulu supaya masuk di situ. Ya, shockbreaker sudah menggantung, sudah terpasang, belum kencang, nanti akan kita kencangkan. Sekarang kita pasang dulu aksesoris di bawahnya. Shock baru sudah terpasang, tinggal kita kencangkan baut stabilizer, baut dudukan masih kendor, dan baut selang sensor ABS dan selang rem. Oke, jangan lupa baut atas ini juga kita kencangkan, dan kita mau pasang lagi wipernya. Pastikan semua baut sudah terpasang dengan kencang. Baut support terhadap rumah brake, terus baut sling stabilizer atas, baut sling stabilizer bawah, tadi ini juga saya kendorin, dan baut dudukan selang rem dan sensor ABS. Ini sensor ABS, nih selang rem. Oke, sekarang tinggal pasang ban dan selesai.